Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Lia Ing Amul Aufa, mahasiswa program studi profesi nurse. Sesuai perjanjian kemarin ya Bu, hari ini kegiatannya yaitu penyuluhan tentang bagaimana cara mengatasi gangguan pola tidur. Nah, saya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Ibu namanya siapa? Bu Nani. Oh, nggih, Bu Nani. Nah, sebelumnya Ibu Nani pernah nggak mendapatkan penyuluhan maupun informasi bagaimana cara mengatasi pola tidurnya? Belum? Belum. Oh ya, kalau begitu, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tahu nggak apa itu gangguan pola tidur? Gangguan pola tidur? Nggak tahu. Oh ini leafletnya dia bisa sambil dibaca sambil dengerin saya ya Bu ya. Nah, ini jawabannya ya sini. Iya. Gangguan pola tidur yaitu suatu kondisi di mana ibu itu mengalami gangguan maupun perubahan waktu tidur yang menyebabkan ketidaknyamanan maupun mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan perubahan pola tidur itu sendiri yaitu suatu keadaan di mana ibu itu mengalami maupun berisiko dalam jumlah dan kualitas tidurnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari maupun ketidaknyamanan. Nah, seperti kemarin hasil dari wawancara kan ibu mengalami kalau malam kan tidur cuma 6 jam ibu, terus ibu sering bangun juga, jadi tidurnya nggak nyenyak ya Bu ya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pola tidur yang pertama itu penyakit. Mohon maaf ibu kan mengalami darah tinggi ya. Nah, ibu kan juga mengeluh kalau malam sering sakit kepala pada tengkuknya, kemudian kelelahan. Kan kalau kita lelah capek kan kalau malam itu kan pasti badan pegel-pegel, nyeri, ngaten gitu ya. Terus lingkungan, nah seperti lingkungan bising. Kalau lingkungan bising itu kan biasanya kita jadi geragapan bangun ya Bu ya. Terus stres psikologis ini biasanya kita kalau lagi stres kan kita cemas, terus gelisah, jadi tidur kita kan jadi terganggu Bu. Kemudian obat-obatan, nah obat-obatan ini kan biasanya kandungan dalam obat-obatan itu kan dapat mengganggu sistem syaraf, jadi kita susah untuk memulai tidur. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya yang pertama itu kita ciptakan lingkungan kamar tidur yang senyaman mungkin. Semisal ibu nyamannya harus atur suhu ruangan yang gak dingin, nanti bisa dimatiin kipasnya maupun AC-nya. Kemudian terbiasa pakai selimut ya udah pakai selimut. Bagaimana cara ibu menciptakan lingkungan menurut ibu itu nyaman makan. Kemudian hindari makan makanan berat. Nah, ibu itu bisa kalau malam pengen makan bisa makan pisang aja maupun susu gitu. Kemudian hindari minuman beralkohol maupun kafein seperti kopi. Nah, di dalam kandungan kopi kan ada kafeinnya ya Bu ya. Kalau kita minum kopi kan jadi susah untuk tidur ya Bu ya, malah jadi begadang. Kemudian hindari keinginan untuk tidur, maksudnya keinginan untuk tidur kan itu semisal udah susah untuk memulai tidur, jangan langsung dipaksain tidur. Bisa menggunakan stimulus, misal ibu suka menonton TV sambil tidur maupun membaca koran atau majalah yang sekiranya dapat mempercepat kita tidur. Nah, untuk penjelasannya cukup sekian. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada, cukup tadi untuk kamu. Kalau tidak berarti kalau roti tawar bagaimana? Oh nggak apa-apa Bu, saya roti tawar dicampur sama susu kayak gitu Bu. Apa ada pertanyaan lagi Bu? Oh, kalau begitu saya bertanya ya Bu ya kepada jenengan. Nah, tadi bagaimana Bu cara mengatasi gangguan pola tidurnya Bu? Kalau mau tidur ya siapkan tempat yang nyaman. Biasa kita matikan lampu atau pakai, kalau saya kebiasaan pakai kipas angin dan bersih. Terus apa namanya? Terutama ya tempat tidurnya yang bersih. Itu terus tidak
ada gangguan dari nyamuk atau Hmm. suara lain yang Iya, bising gitu. bising. Saya terutama lebih suka tidur yang tenang. Oh, Tapi iya. kalau mendengar suara atau apapun mesti kita kan terganggu. Insya Allah kita kalau mau tidur sudah disiapkan untuk senyaman mungkin, baik dari tempat lingkungan dan pakai fasilitas dari selimut. Kadang siapkan air putih juga. Oh, bagus sekali ya, Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kalau gitu saya simpulkan kembali ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi gangguan pola tidur, untuk faktor yang mempengaruhi pola tidur yang pertama itu tadi kan ada penyakit ya Bu ya. Kemudian ada kelelahan, kemudian ada lingkungan, terus stres psikologis, terus obat-obatan. Nah, untuk caranya sendiri untuk mengatasi gangguan pola tidur yang pertama itu ada kita harus menciptakan lingkungan terutama kamar tidur yang senyaman mungkin. Kemudian hindari makanan berat. Kalau kita malam pengen makan atau pengen dahar kayak minum susu maupun pisang makan. Terus hindari minum beralkohol maupun kafein seperti kopi. Terus seandainya kita mengalami kesusahan tidur dan dipaksakan kita bisa menggunakan stimulus seperti sambil menonton TV maupun membaca koran maupun majalah. Nah, cukup sekian ya untuk hari ini kan waktunya sudah cukup 30 menit. Kami pamit dulu gitu Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.